guys, arti baptisan bagi orang Kristen bukan hanya sekedar simbol pertobatan atau lambang pertobatan, atau bukan hanya sekedar kita tahu bahwa ketika kita dibaptis kita sudah mati dan bangkit untuk Kristus, tapi lebih ke kita disahkan menjadi anak-anak Allah. Itu salah satu meterai pengesahan supaya kita menjadi anak-anak Allah. Dan guys, kalau kita lihat apa sih itu meterai itu? Kalau kita tahu bersama guys, meterai itu salah satu barang yang sebenarnya kecil, kelihatan hanya kertas biasa yang ada tulisan-tulisan negara di atasnya, tetapi meterai itu salah satu barang yang sangat berharga untuk kita mengesahkan surat jual beli, atau kita mengesahkan surat-surat penting, surat-surat berharga. Kalau kita membuat surat berharga atau kita jual beli apapun, kalau tidak ada meterai kita tidak sah. Bahkan pun kalau meterai itu, kalau kita lihat di kerajaan-kerajaan itu, meterai itu salah satu cap pengesahan raja. Jadi guys, begitu sangat pentingnya meterai ini digunakan untuk mengesahkan perjanjian apapun. Jadi itu guys, begitulah kita sebagai orang Kristen. Baptisan ini kita dimeteraikan menjadi anak-anak Allah. Maka itu ingat baik-baik guys. Jangan sampai kita apabila kita sudah dibaptis dan kita coba-coba permainkan baptisan itu, dalam arti begini guys. Kalau kita sudah dibaptis, berarti kita itu salah satu tanda kita sudah menjadi anak-anak Allah. Banyak orang mereka menghapus meterai. Bagaimana caranya mereka menghapus meterai guys? Ketika orang menyangkal Yesus, ketika dia tidak mengakui lagi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, atau ketika dia keluar dari kekristenan padahal dia sudah dibaptis, sama saja dia menghapus meterai yang sudah Tuhan berikan kepada dia. Dan guys, kita tahu bersama, apabila surat penting, apabila surat perjanjian jual beli, dan kita menghapus meterai yang negara sudah berikan, itu kita ada sanksi hukum. Begitu juga dengan ketika kita menghapus meterai Tuhan. Kita dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berarti kita sudah dimeteraikan sebagai anak Allah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita sudah dimeteraikan menjadi anak-anak yang memiliki hak kerajaan Allah. Tapi ketika kita keluar dari kekristenan, ketika kita menyangkal Tuhan bahwa bukan lagi Tuhan Yesus adalah Tuhan kita dan Juru Selamat, dia tidak akan pernah berhubungan atau dia tidak akan berurusan dengan manusia atau dengan gereja. Tapi dia akan berurusan dan berperkara dengan Tuhan. Maka ingat baik-baik guys. Jadilah orang Kristen yang benar-benar memahami kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita tidak mudah berkhianat kepada Tuhan, atau kita tidak mudah menyangkal Tuhan hanya karena kita mencintai manusia, hanya karena kita mencintai orang yang tidak seiman dengan kita. Kita lebih mencintai suami kita, atau kita lebih mencintai pacar kita daripada kita mencintai Tuhan Yesus. Dan kalau kita lebih mencintai pacar kita dan kita meninggalkan Yesus hanya karena ikut agama dengan dia, sama saja kita menghapus meterai yang sudah dimeteraikan kepada kita. Dan ada sanksi hukumnya. Bukan manusia yang menghukum, tapi Tuhan. Karena sekali lagi saya katakan, apabila dia sudah pernah dibaptis, entah dia baptis kecil atau baptis besar, saya mau katakan lagi, baptisan itu bukan hanya sekedar lambang pertobatan
atau lambang kita mati dan bangkit untuk Kristus, tapi lebih kepada kita memiliki hak anak-anak kerajaan Allah. Kita dimeteraikan, kita diteguhkan, kita dibuat sah sebagai anak-anak Allah. Jadi kalau kita coba-coba mencabut meterai itu karena kita mencintai manusia melebihi dari Tuhan, berarti kita siap-siap akan berhadapan dengan Tuhan itu sendiri. Jadi guys, pahami betul-betul kebenaran firman Tuhan ketika kita menjadi orang Kristen. Jangan sembarang kita mencabut atau menghapus meterai yang sudah dimeteraikan buat kita. Pahami dan jangan sembarang. Jangan kita cintai manusia, jangan kita cintai pacar kita melebihi kita cinta kepada Tuhan. Atau jangan kita karena kita gila kedudukan jabatan sehingga kita melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Padahal kita sudah memakai meterai anak domba Allah, yaitu kita sudah pernah dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sekali lagi saya katakan, jangan gantikan meterai Bapa, Anak dan Roh Kudus hanya karena harta, jabatan, kedudukan, atau hanya karena cinta manusia. Kita akan berhadapan dengan Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Amin.